Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Agustus 1990, Angkatan Darat Irak merebut dan menduduki Kuwait. Pasukan Irak yang berada di Kuwait saat itu berjumlah 43 divisi. Dengan 23 divisi diantaranya adalah yang paling kompeten alias memiliki kemampuan baik. 10 divisi lainnya merupakan pasukan cadangan, dan 8 sisanya adalah pasukan cadangan strategis. Di atas kertas, Irak bukanlah pasukan yang mudah ditaklukkan bagi koalisi Amerika Serikat. Terlebih, militer Irak memiliki serangkaian keunggulan dalam perang, seperti jarak pasukan logistik yang lebih dekat, memiliki elemen kejut, hingga moral pasukan yang sedang bagus-bagusnya pasca jatuhnya Kuwait. Nggak ada yang nyangka ya, Irak yang saat itu kuat banget, sekarang ya bisa dikatakan tinggal nama nih setelah jatuhnya Pak Saddam Hussein. Patut dicatat, pada tahun 1990, Irak merupakan negara dengan militer terbesar keempat di dunia. Ya, keempat. Sejak periode 1970 hingga 1990, Angkatan Bersenjata Irak mengalami banyak perubahan dalam ukuran, struktur, hingga karakter politik di dalamnya. Antara tahun 1980-an hingga 1990-an, jumlah pasukan militer di Irak meningkat pesat dari 180.000 personel menjadi 900.000 personel. Bahkan dengan aktifnya wajib militer, angka itu meningkat lagi hampir menjadi 2 juta personel. Ngeri banget nih Irak saat itu. Pantesan ya sempat berperang sama Iran juga. Jumlah tank di militer Irak meningkat dari 2.700 menjadi 5.700. Dan artileri meningkat dari 2.300 menjadi 3.700. Pada tahun 1987, Angkatan Darat Irak memiliki 7 korps, 5 divisi lapis baja, dan 3 divisi mekanik. Sementara itu, terdapat 30 divisi infanteri yang terdiri dari milisi rakyat. Tetapi dari jumlah yang banyak itu, mayoritas kondisi layanan militer Irak terbilang buruk. Mereka hanya diberi gaji kecil dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kepemimpinan yang buruk serta struktur komando yang terlalu kaku membuat Irak kala itu tak mampu mengalahkan Iran. Bahkan pada akhir 1980-an, Irak memiliki hutang luar negeri hingga 37 miliar dolar Amerika dengan Kuwait dan Arab. Jadi Irak jalani perang sampai 8 tahun dengan Iran, ujung-ujungnya banyak hutang nih dari Kuwait sama Arab Saudi. Saddam Hussein kala itu sempat menuntut Arab Saudi dan Kuwait untuk mengampuni hutang tersebut. Dia beranggapan negaranya memberi jasa yang sangat besar karena melindungi Kuwait dan Arab dari pasukan Syiah Iran selama perang 8 tahun. Puncaknya 2 Agustus 1990, Irak menyerang Kuwait dan mengalahkan negara itu hanya dalam 2 hari. Ini sudah mirip banget sama Blitzkriegnya Pak Adolf Hitler ya. 2 hari satu negara takluk. Namun momentum kejut itu tak dilanjutkan Irak dengan menyerang Arab Saudi. Di saat yang sama, Amerika Serikat dan koalisi membutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk mengumpulkan pasukannya sebelum kemudian melakukan operasi Desert Shield. Coba waktu 6 bulan itu dimanfaatkan Irak ya, mungkin cerita perang Teluk beda nih. Baru di 29 Januari 1991, Irak menyerang Arab Saudi. Pasukan Saddam Hussein mampu merebut kota Khafji di timur laut. Namun pada detik itu, bagaimanapun Irak sudah sangat terlambat. Tak lain karena pasukan koalisi sudah memiliki kelebihan cukup pasukan untuk mengusir Irak dari Kuwait. Sejumlah analisa mengatakan Irak tak memiliki kemampuan blitzkrieg pada area seluas Arab Saudi.
Ya kalau Kuwait yang kecil bisa 2 hari, tapi Arab ini besar banget ya. Makanya nih agak ragu nih Pak Saddam Hussein. Alasan lain sebagaimana diberitakan Mighty War, serangan Irak ke Kuwait adalah coba-coba berhadiah bagi Saddam Hussein. Dia berharap mendapat dukungan dari negara-negara Arab lainnya. Jadi kepengennya Pak Saddam Hussein kayak perang lawan Israel ya. Waktu itu semua solid nih, satu suara ikut mendukung. Dia beralasan Kuwait adalah provinsi Irak yang direbut kolonial Inggris. Tapi ya sekarang kita sama-sama tahu, ujung-ujungnya Irak digempur, Kuwait dibebaskan, dan sekarang Pak Saddam Hussein tinggal nama ya. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.